Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora. Dan persis kayak tadi di jam sebelumnya saya bilang bahwa di jam 3 sore itu saya bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja tanggal 25 Maret 2022 kemarin ngerilis sebuah single. So please welcome on the show ada Kevin Byrne. Hai. Halo guys. Halo, gimana nih rasanya habis ngerilis sebuah single, bener ya 25 Maret 2022 ya rilisnya ya? Benar, kemarin 25 Maret launching perdana untuk single perdana gua Bukan Kamu. Bukan Kamu. Gimana tuh rasanya sekarang? Apakah lega? Apakah excitementnya masih sama kayak kemarin atau gimana nih? Sekarang yang dirasain? Ya lega karena kan emang akhirnya keluar ya, karena kan ini kan lumayan tertunda juga dari tahun lalu. Kan tahun lalu itu emang pengen dikeluarkan tuh sebenarnya di awal tahun 2021 kemarin, cuma karena masih ada pandemik, jadi dipertimbangkan untuk ditunda dulu gitu. Sampai akhirnya kemarin dirasa-rasa kayaknya pas segini waktunya, ya akhirnya kita keluarin. Apa tuh yang akhirnya ngerasa pas, karena kan denger-denger 2 kali ya kalau nggak salah ya, sempat gagal ya. Maksudnya diundur 2 kali. Iya. Jatuh 25 Maret. Apa akhirnya waktu itu mempertimbangkan, oke deh 25 Maret kayak tanggal yang oke banget nih gitu buat dirilis. Waktu itu apa itu? Karena kemarin itu yang tahun lalu emang pas mengingat pandemi kan, sampai apa namanya, sampai akhir tahun kemarin kan juga masih sampai awal tahun Januari itu kan masih ada ini ya, Januari Februari itu masih ada apa sih namanya, Omicron. Jadi gitu ya. tadinya itu udah mau di akhir tahun gitu, tapi akhirnya harus mundur lagi Januari nggak bisa nih, Februari masih dar tinggi. Terus udah gitu, yaudah deh kayaknya Maret aja deh, pas dapat Maret tanggal 25 gitu kan, dari Rans, akhirnya yaudah diambil aja deh daripada nanti nunggu lagi semakin lama lagi gitu kan. Gitu, yaudah deh keluarin aja 25 Maret gitu. Iya kan kemarin waktu perilisan itu kan ada eventnya juga ya waktu itu ya? Kemarin tanggal 20. Iya, waktu itu kita bikin syukuran sih, kecil-kecilan aja sih kita bikin syukuran untuk apa namanya, ya kan karena ini perdana gitu kan, kita undang-undang juga apa namanya, media juga sih kita undang juga. Bro, gini bro, gue dengerin single lu nih udah beberapa kali. Selalu setiap kali gue kalau interview musisi tuh selalu gue dengerin singlenya dulu beberapa kali. Gue coba untuk digging apa sih emosinya yang ada di dalam lagu itu. Terus kira-kira pesan apa yang disampaikan. Yang gak tau ya, yang gue dapat dari single lu tuh kental banget sama vibes kecewa dan emosi gitu. Itu terlihat dari cara lu nyanyi gitu, dan juga terus selain itu juga dari aransemennya juga kental banget. Di situ ada pop ballad yang kuat dengan unsur-unsur musiknya yang banyak. Terus kalau gue bayangin, gue ngerasa itu cocok banget. Gue ngebayangin diri gue tuh lagi ada di satu ruangan gede gitu kan, yang kosong sendirian. Terus gue tuh sambil menikmati lagu itu sambil gegam-gegam tangan gini, sambil wah dalam gitu. Itu sih yang gue dapet sih gitu. Kurang lebih emosi itu kah yang pengen sebenarnya disampaikan dari sebuah single ini, karena yang gue tahu kan kayaknya ini kekecewaan karena gue berharap sama satu sosok nih yang gue rasa ini bisa memenuhi keinginan gue, ternyata nggak bisa gitu kan. Cerita deh. Iya, bener banget. Berarti ya kalau emang lu ngerasain gitu berarti tersampaikan lah ya pesannya. Sampai emosinya ya kena cukup tersampaikan lah gitu ya. Jadi emang lagu itu sendiri juga emang pesannya kan kata-katanya sendiri kan kuat gitu, dalam juga ya. Jadi gue juga untuk menyanyikan itu juga harus butuh rasa yang effort gitu. Jadi gimana caranya bisa sampai ini message dan kena emosinya gitu, karena emang gimana sih, ini kan memang menceritakan tentang orang yang emang kecewa gitu kan, dan ada kecewanya, ada sedihnya, ada marahnya gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kayak all out aja gitu. Jadi kayak apa yang dipendam nih gitu dikeluarin. Jadi
itu yang emang apa namanya emosi yang gue dapet yang ketika gue nyanyi lagu itu sama seperti orang ketika ya emang mengalami itu pasti kan dirasakan juga akan aduh gimana nih ya kayak gitu. Nah akhirnya keluar itu ya, dan akhirnya ternyata tuh bukan kamu gitu, gila udah selama ini gitu kan gitu, sampai yang ternyata lu nih diharap-harapin ternyata bukan lu. Gitu aja gitu kan, kebayang gitu kan kecewanya kayak gimana gitu. Bener. Kayak gitu kata kayak gue udah anggaplah mungkin gue udah jor-joran atau enggak gue udah jor-jor keluar tenaga gitu kan, pikiran gitu, Benar. perasaan buat seseorang, tapi ternyata seseorang itu bagaimana akhirnya kayak gila nggak tepat, dan akhirnya gila ternyata bukan lu gitu selama ini gitu. Kayak Kayaknya ibaratnya itu ya. yaudah deh gue Kayak ibaratnya kan gini ya, orang kan kadang-kadang suka pengen move on, tapi tuh ada tipe orang yang kayak gue bisa move on tuh kalau udah ada orang lain gitu kan. Berharap nih orang satu ini bisa memberikan sesuatu hal yang bisa menyembuhkan, ternyata udah begitu jadi, jebret ternyata, waduh jauh sekali dari ekspektasi, kurang lebih kayak gitu ya. Itu bisa diungkapin dari lagu ini ya. bisa Oke, let's go juga back a bit. Gimana? Terus juga kan kalau di lagu ini kan juga dari message-nya itu kan ya sebenarnya di terakhir itu kan kayak bener-bener dar, jadi itu emang cuman kayak di momen yang di lagu ending lagu itu yang darnya itu emang klimaksnya gitu kan, ini nih ternyata emosinya yang dikeluarkan tuh awal-awal kan masih tahan tuh, Iya, baru kerasa itu di terakhir 3/4 terakhir lah itu emosi bener-bener all out gitu keluar semua gitu kan. keluar semua. Let's go back a bit gitu bro. Lagu ini kan diciptain sama Rain Christiana sama Rifki Kasa ya kalau nggak salah ya. Rifki Kasa ya. Ini gimana tuh ceritanya? Afi. Gimana ceritanya waktu itu teman-teman ini approach diri lo tuh untuk ngebawain satu single ini, ceritanya waktu itu gimana? Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya gue ini dikenalin sama dikenalin lagu itu lewat Mas Deddy Nur yang adalah produser dari lagu ini. Okay. Jadi waktu itu Mas Deddy Nur tuh emang pegang lagu itu, emang udah nyimpen lama karena ini lagu ini sebenarnya dari lagu tahun 2012 ya. Maksudnya ini lagu lama gitu. Okay. Tapi waktu itu emang akhirnya dikasih ke gua itu sebenarnya juga waktu itu emang pengen bikin karya gitu kan. Jadi gue ini datang ke Mas Lin, Mas, aku pengen gini. Terus akhirnya adalah dikasih lagu itu gitu, dan kebetulan tuh aku suka gitu, dan sama ininya, kira ini kayaknya strong banget ya lagunya ini ya, kayaknya nanti bisa dibikinnya kayak gimana nih. Akhirnya kita discuss gitu kan, enaknya gimana, dan Mas dia sendiri kan juga emang untuk lagu kan dia emang sangat tajam lah gitu, untuk kedepannya itu dia udah bisa ngebayangin lagunya nanti diginiin pakai orkestra, pakai begini dan akhirnya bersyukurnya dan berterima kasih juga aku bisa bawain lagu itu gitu, dan akhirnya jadilah karya ini gitu. Oke, bro, gini, waktu lo di present lagu ini gitu, lagu ini tuh udah jadi secara komposisi semuanya atau masih dalam bentuk lirik waktu itu? Belum, masih lagu karena ini kan lagunya Rifki kan dulu. Jadi sebenarnya udah sempat ada versinya dia gitu. Jadi ada versinya sebelumnya. Jadi udah jadi. Tapi waktu itu emang Mas Deddy Nur sendiri memberikan sentuhan gitu kan. Jadi karena itu pengen diambil jadi karyanya beliau, ketika ditunjuk aku sebagai yang nyanyiin gitu kan, ya ditambahlah gitu sentuhannya gitu kan. Jadinya seperti itu yang didengerin, yang udah jadi, dan itu gue juga dibantu sama orang-orang yang luar biasa juga sih terlibat di dalamnya gitu. Oke. Ngomongin soal single Bukan Kamu gitu, apa yang ngebikin lo jatuh cinta sama single ini? Apakah liriknya, apakah karena musiknya, ataukah karena story-nya? Gimana tuh?
kalau bukan kamu sendiri itu dari pesan lagu itu sendiri sih, kalau buat gue pribadi ya. Oke. Jadi kayak buat gue pribadi ini kayak lagunya ini cukup mewakilkan gitu ya, cukup mewakilkan keadaan atau ya mungkin bisa dibilang lah ini kayaknya kalau ini bisa relate ke semua orang gitu, bisa relate ke semua orang dan semua situasi. Jadi yang itu tadi karena kan dalam gitu kan, kayaknya orang hari gini gitu kan pasti akan mengalami seperti ini. Jadi kayak even gue juga waktu itu kayaknya ini bisa jadi suatu pesan juga gitu, bisa jadi suatu karya yang kayaknya bisa diterima juga sih. Itu sih yang gue lihat ya waktu awal itu. Oke, I see. Oke, gini, ngomongin soal single bukan kamu, ini kan berarti kamu diri lu ngebawain single orang lain gitu, dan as we know yang menjadi produser, yang jadi penulisnya, bahkan dulu itu udah ada yang nyanyiin gitu kan, otomatis kan lu bawa pressure besar ya di dalam diri lu ya pada saat produksi single ini gitu. Nah, gimana caranya lu waktu itu melakukan pendekatan ke lagu ini gitu? Dengan cara apa gitu, dan gimana caranya waktu itu lo bisa nyanyi sampai akhirnya dapat feel-nya sedalam ini gitu? Iya, bener banget sih, itu bener banget. Karena waktu awal itu kan lagu udah jadi dan Rifki Afi, ini kan Rifki Kasa, itu kan mantan Afi kan. Jadi dengan karakternya dia nih, gimana caranya gue bawain pakai karakter gue dan apa namanya penyampaiannya juga sampai gitu kan. Itu salah satu tantangan juga sih buat gue sendiri sih. Karena emang lagu ini kan juga itu tadi gitu. Wah, kalau ini salah nyanyi ini message-nya nggak nyampe, pesannya nggak nyampe, emosinya sendiri nggak nyampe gitu kan yang tadi. Jadi makanya kalau emang bisa dinyanyi ini harus gimana nih gitu. Jadi itu awal-awal tuh ada seperti itu gitu. Gimana untuk bisa sampai gitu. Jadi dan akhirnya sih gue mencoba menyelami sendiri itu lirik lagunya, dan gue mencoba untuk membawa dan menyampaikan sendiri dengan bahasa gue, dengan bahasa interpretasi yang gue dapetin gitu. Jadi kayaknya gue gimana nih, dan ternyata emang interpretasi gue juga cukup ini gini, cukup apa namanya, cukup ini juga gitu untuk mereka gitu. Jadi dan Rifkinya sendiri juga bilang ke gue, ini udah jadi lagu lu sih. Jadi gue juga wah ini suatu kehormatan juga akhirnya apa namanya udah ya gitu akhirnya cukup berhasil lah untuk bisa bawain lagu. Lega lah ya yang habis selesai ya. dirilis, terus everybody's like it gitu kan, termasuk produsernya sendiri, termasuk penulisnya sendiri juga seneng juga sama hasil karya yang udah digarap bareng-bareng ini. Semuanya berarti menyenangkan ya prosesnya sampai detik ini berarti ya, dari awal sampai detik ini ya. Ya pastinya sih. Jadi ya gitu, karena setiap proses juga kan juga apa namanya kita apa namanya diskusiin bareng-bareng dan akhirnya sampai akhirnya jadi karya yang segini oke kan, maksudnya itu juga suatu yang harus disyukuri juga gitu dari gua sendiri. Termasuk juga adalah musik video yang akhirnya digarap di Turki ya, di Istanbul ya, sama di Kapadokia kalau nggak salah. Ya, Istanbul, Istanbul, Kapadokia, sama satu lagi itu Bursa di scene awal. Oke. Gimana tuh? Maksudnya kan yang gue tahu juga diri lu ini kan suka banget sama Turki gitu, dan ini kebetulan single pertama juga, musik videonya mungkin apakah karena ini yang pertama, single pertama, lu pengen sesuatu hal yang bener-bener personal lu masuk di situ juga atau gimana nih? Sampai akhirnya bisa ke Turki juga nih ngebikin musik video. Iya pastinya sih, karena emang gue dari dulu emang suka banget sama Istanbul gitu, mungkin karena nggak tahu gue emang senang sejarah atau gimana gitu. Jadi emang Istanbul ini salah satu kota yang emang gue adore banget gitu. Dari Konstantinopel, karena kan di situ banyak apa ya, banyak situs bersejarah lah, kayak bangunan-bangunan bersejarah. Jadi itu kayak suatu yang emang gue pengen untuk gue tuangkan di karya gue gitu. Padahal sebenarnya awal itu gue nggak ada kepikiran untuk syuting video klip di sana gitu, karena waktu itu emang lagi ada mau tugas ke sana pergi, tapi
Dan waktu itu emang berdekatan dengan emang aku dan Mas Diridor sendiri itu baru ketemu lagi setelah sekian lama gitu kan, sekian lama nggak kontakkan, itu baru ketemu lagi di sebulan sebelum aku berangkat ke Turki. Jadi sebenarnya preparation dari rekaman dan persiapan video klip itu sangat-sangat singkat gitu. Jadi kayak aku harus belajar pelajaran lagu karena itu dari celotukannya Mas Deddy Nur waktu itu, ini lagu mau kan lagunya gitu. Ya udah berarti nanti rekamannya kapan ya Mas Deddy? Ya rekamannya kan soalnya tanggal segini aku harus ke Turki gitu. Oh ya udah kalau gitu sebelumnya aja gitu biar bisa syuting di sana gitu kan. Syuting di sana. Iya kalau bisa syuting di sana keren. Iya sih keren juga ya. Jadi kepikiran di sana, oh iya ya kan itu juga gue emang seneng juga gitu. Dan akhirnya muter otak gimana caranya supaya akhirnya bisa syuting dan di sana karena ya kan itu harus persiapan harus rekaman dulu kan gitu, harus ada jadi bahannya dulu untuk bisa bikin guide-nya kan, melody guide-nya, guide song-nya kan gitu kan harus bikin dulu, harus jadi dulu gitu. Jadi rekaman itu langsung cecer gitu kan. Okay. Aku cuma punya waktu untuk pelajaran materi itu sekitar 1 mingguan, 1 minggu 2 minggu karena minggu ketiga tuh udah rekaman, udah gitu beberapa hari udah langsung pergi. Kejar tayang. Yang penting itu iya jadi udah jadi, yang penting udah rekaman yang kayak 6 harian gitu aku harus udah pergi gitu. Jadi kayak langsung udah jadi guide-nya mentah-mentahnya, tapi yang apa-apa yang penting udah bisa dibawa untuk bisa dijadiin guide lagu untuk syuting video klip. I see. Yeah. Oke deh kalau gitu ini terakhir deh, lagu ini berarti untuk single Bukan Kamu ini udah available di mana aja sekarang? Nah, Bukan Kamu udah available di semua digital platform. Ada bisa didengar di Spotify, di Apple Music, di Joox, yang lain-lain juga banyak. Untuk video klipnya sendiri bisa ditonton di YouTube Trans Musik. Pokoknya dicari aja kalau di YouTube Kevin Byrne gitu, udah paling atas tuh ya, Bukan Kamu. Udah nonton, Bukan Kamu. Keren banget sahabat Sonora. Dan mulai hari ini juga lagu dari Kevin Byrne ini, Bukan Kamu, udah bisa di-request di Sonora Semarang. Jadi langsung aja bisa di-request di 0811 25 98 989. Kevin Byrne, ini terakhir lagi nih, Yes. 3 kata yang menggambarkan single Bukan Kamu. 3 kata. 3 kata aja. 3 kata ya. Yoi. Dalam apa ya? Move on sih. Move on sih. Oh, ya, dalam oh ya tuh dalam udah gitu lepas lalu move on. Oke, kalau gitu thank you so much ya sekali lagi Kevin Byrne. Udah ngobrol-ngobrol seru banget nih, nanti ditunggu mungkin next project apakah akan ada single kedua dan berikutnya nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yes, pastinya. Sukses selalu, so please welcome sahabat Sonora ini di Kevin Byrne dengan Bukan Kamu yang mulai hari ini udah bisa di-request. Thank you. Sonora FM, part of KG Radio Network.